ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada kesempatan ini yang kami beri judul Birrul Walidain atau berbakti kepada ibu bapak. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat 17 ayat 23 dan 24 yang saya bacakan di atas tadi adalah tuntunan dari Allah langsung kepada kita agar kita berbakti kepada ibu bapak kita. Karena kita hadir ke dunia ini dengan wasilah ibu bapak kita, sedang kita benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu berdasarkan wasilah dari Rasulullah SAW. Makanya di Quran surat 17 ayat 23 dan 24 tadi, nama ibu bapak kita disebut kedua setelah nama Allah. Dan di surat 4 surat An-Nisa ayat 59 itu Rasulullah disebut kedua setelah nama Allah. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul disebut kedua. Kenapa demikian? Karena kita di dunia ini benar adalah atas petunjuk dari atau atas suri teladan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW wasilah kita agar kita menjadi orang yang benar dari dunia sampai akhirat. Makanya nama Rasulullah disebut kedua di dalam surat 4 ayat 59 tadi. Tapi kita hadir ke dunia ini atas wasilah dari ibu bapak kita. Makanya ibu bapak kita disebut kedua setelah nama Allah di surat 17 ayat
23 dan 24. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jemaah ahli bi'ah dan al-khanafa yang saya hormati, di ayat tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan hanya kepada Allah sajalah kalian beribadah, dan kepada ibu bapak kalian hendaklah kalian berbakti. Jadi bagaimana cara berbaktinya? Cara berbaktinya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jadi kalau ibu bapak kita dalam usia senjanya hidup bersama kita, atau salah satu di antara keduanya di usia senjanya hidup bersama kita, maka kata Allah, fala taqul lahuma uffin, janganlah kalian berkata atau ih. Maksudnya apa? Atau ih itu kita menyesali atau tidak senang dengan ucapan atau dengan perilaku ibu bapak kita kepada kita. Contohnya apa? Misalnya kita sedang enak nonton bola di TV misalnya. Kemudian ibu bapak kita atau ibu kita atau bapak kita nyuruh kita, nak tolong ambilkan kacamata bapak yang ada di kamar. Nah, demikian saja kita bilang papa atau mama. Nah, sekedar itu saja, itu Allah tidak mengizinkan. Fala taqul lahuma uffin, jangan kalian berkata atau jangan. Itu yang pertama, cara berbakti kepada ibu bapak. Yang kedua apa? Wala tanharhuma, janganlah kalian berkata kasar kepada ibu bapak kalian. Jadi waktu ayat ini disampaikan kepada para sahabat oleh Rasulullah SAW, setelah Rasulullah mendapat wahyu ayat ini, kemudian disampaikan kepada para sahabat, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ukurannya kita tidak berkata kasar kepada ibu bapak kita? Kata Nabi apa? Janganlah suara kamu melebihi suara ibu bapak kamu. Jadi kalau dibikin tangga nada, suara ibu bapak kita itu ada di do atau di re, maka suara kita jangan sampai ada di atas nada itu. Itu artinya jangan berkata kasar kepada ibu bapak kita, apalagi membentaknya. Ketika ayat ini disampaikan kepada para sahabat, ada sahabat yang pandai, yang pintar, tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana kalau ibu bapak saya sudah tidak dengar? Apakah suara saya tidak boleh lebih tinggi dari suara ibu bapak saya? Kata Rasul, tidak boleh. Suara kamu tetap tidak boleh melebihi dari suara ibu bapak kamu. Terus bagaimana caranya ya Rasul? Kata Nabi apa? Uktub lahuma, tulis. Jadi kalau ibu bapak kita tidak dengar lagi suara kita, maka caranya adalah komunikasinya dengan cara ditulis. Ditulis. Jadi suara kita tetap tidak boleh melebihi dari suara ibu bapak kita. Sahabat ini melanjutkan pertanyaannya, ya Rasul, bagaimana kalau ibu bapak saya tidak bisa tulis baca?
Bagaimana saya harus menyampaikan kepadanya? Kata Nabi apa? Asyir lahuma, dengan cara isyarat. Saking suara kita tidak boleh melebihi dari suara ibu bapak kita. Jadi dengan cara isyarat, bahasa isyarat untuk menyampaikan bahwa apa keinginan kita kepada ibu bapak kita. Jadi pokoknya suara kita jangan sampai melebihi suara ibu bapak kita. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Itu cara berbakti kedua kepada ibu bapak kita. Kan yang pertama tadi, wala taqul lahuma uffin, jangan berkata atau ih. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan berkata kasar. Yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada ibu bapak kalian dengan ungkapan yang mulia, dengan ungkapan yang baik gitu. Jadi kita boleh beda pendapat dengan ibu bapak kita, tapi janganlah menyakiti ibu bapak kita. Karena apa? Ya itu tadi, ibu bapak, keridhaan Allah itu digantungkan kepada keridhaan ibu bapak kita gitu. Jadi jangan sampai kita beda pendapat dengan ibu bapak kita itu menjadikan ibu bapak kita kesel kepada kita, marah kepada kita, atau mengutuk kita. Jangan sampai demikian. Kita harus menjaga perasaan ibu bapak kita. Kenapa? Karena semua dosa umat Rasulullah itu akan ditangguhkan bahasannya pada hari kiamat, kecuali dosa kepada ibu bapak kita. Kata Nabi apa? Kullu dzunubi ummati yuakhirullahu ma yasha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa umatku akan aku tangguhkan balasannya pada hari kiamat, pada hari akhirat. Di akhirat kelak baru dibalas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Illa uququl walidain, kecuali dosa kepada ibu bapak kita. Balasannya double, bukan sekedar dibalas di akhirat, tapi di dunia ini juga sudah mendapat persekotnya, sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun balasan yang besarnya nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita melukai perasaan ibu bapak kita. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, Rasulullah SAW juga memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ibu bapak kita disebut kedua setelah nama Allah. Bahkan keridhaan ibu bapak kita keridhaan Allah digantungkan kepada keridhaan ibu bapak kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang terkenal, ridallah fi ridatil walidain wa suhtullah fi suhtihima. Keridhaan Allah itu digantungkan kepada keridhaan kepada ibu bapak kita. Jadi kalau kita ingin tahu apakah Allah sedang ridho kepada kita atau tidak, lihat ibu bapak kita kepada kita. Kalau ibu bapak kita sedang senang kepada kita, berarti Allah ridho kepada kita. Tapi kalau ibu bapak kita sedang marah kepada kita, maka berarti murka Allah juga akan menimpa kita. Itu makanya kedudukan ibu bapak itu sangat penting di dalam Islam. Disebut kedua oleh Rasulullah dan juga disebut kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah juga
sangat penting agar kita hidup ini menjadi benar. Kata Nabi apa? Man atau ar-rasul faqad atau Allah, wa man asar rasul faqad asallah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan siapa yang mengingkari Rasul, berarti dia mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama penting kedudukan ibu bapak kita dan kedudukan Rasulullah SAW di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya ibu bapak kita disebut kedua dan Rasulullah juga disebut kedua. Sekarang mari kita lanjutkan apa kandungan dari ayat 17 surat 17 ayat 23 dan 24 tadi. Di dalam surat itu Allah menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah saja, dan kepada ibu bapak kalian hendaklah kalian berbakti. Jadi kepada ibu bapak kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbakti. Bagaimana cara berbaktinya? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntun di ayat ini secara detail. Jadi bukan Rasulullah yang menuntun secara detail, tapi Allah langsung yang menuntun kita cara berbakti kepada ibu bapak kita secara detail. Jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kalau kita berbakti kepada ibu bapak kita, itu jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada ibu bapak kita, tapi harus kita tingkatkan terus hubungan baik kita kepada ibu bapak kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kalau kita berbakti kepada ibu bapak kita, maka Allah akan memberikan ilham kepada anak-anak kita. Ketika kita nanti sudah tua, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Sebagaimana hadisnya yang telah saya bacakan di dalam mukadimah tadi, yaitu apa? Birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada ibu bapak kalian. Tabirrukum abna'akum, nescaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita sudah berbakti kepada ibu bapak kita. Meskipun kita dalam mengurus anak, itu tidak boleh kita mengharapkan nanti kalau bapak atau ibu sudah tua nanti kamu bakti ya sama ibu bapak ya gitu. Gak usah lah anak-anak kita bilang begitu. Itu akan Allah sendiri yang akan menggerakkan hati anak-anak kita. Kalau kita mengurus anak-anak dengan baik, maka nanti anak-anak juga akan berbakti kepada kita. Kalau kita berbakti kepada ibu bapak kita, Allah akan berikan ilham kepada anak-anak kita, niscaya anak-anak kita akan berbakti kepada kita gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, nggak usah mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita baikin itu. Pokoknya kita melakukan sesuatu karena Allah saja. Nanti Allah akan yang menggerakkan hati-hati mereka untuk berbuat baik lagi kepada kita. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah pembahasan kita berbakti kepada ibu bapak ini yang bahasa Arabnya disebut birrul walidain akan kita lanjutkan Rabu berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, sehingga kita Rabu depan bisa bertemu lagi
dalam acara yang sama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan kalau ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.